Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul serta pemirsa MAJT TV dan TV-ku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini ya, kita masih dipertemukan kembali di kajian sore kali ini, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Selawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang mana kita nantikan syafaatnya beliau besok di hari yaumul qiyamah. Mudah-mudahan ya kita semua para pendengar dan pemirsa dimanapun ada berada mendapatkan syafaat beliau, pertolongan beliau atas izin Allah besok di hari yaumul qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin, pendengar dan pemirsa dimanapun ada berada, alhamdulillah di kajian sore kali ini ya, narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau Ustadz Muslihin LCMH. Untuk itu yuk kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat ya? Alhamdulillah. Ya Allah, mudah-mudahan kita ya para pendengar dan pemirsa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hari ini mungkin lagi tidak enak badan atau badannya kurang fit ya, mudah-mudahan Allah menyembuhkan dan mengangkat penyakitnya sehingga bisa melaksanakan ibadah dengan istiqomah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kajian sore kali ini yaitu kajian fikih kontemporer ya. Ini kajian yang sangat menarik ya. Nanti insyaallah tema yang akan dikaji pada sore kali ini yaitu mengenai tentang makmum masbuk. Ini sering ya kita lakukan. Bahkan setiap manusia yang beragama muslim pasti pernah melaksanakan yang namanya makmum masbuk. Namun bagaimana cara kita mengetahui apakah yang harus kita lakukan saat kita ketinggalan? Terus bagaimana hukumnya nanti insyaallah akan dijelaskan secara detail oleh narasumber kita, beliau Ustadz Muslihin LCMH. Dan silakan para pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya nanti ya seputar tema, boleh di luar tema juga boleh, yang berkaitan dengan kajian sore kali ini bisa menghubungi nomor kami WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000 atau langsung saja kontak ya kita di 0246746352. Oke, kaum muslimin pendengar dan pemirsa, yuk kita simak bersama-sama kajian sore kali ini bersama dengan Ustadz Muslihin LCMH. Waktu kami persilakan, monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pendengar Radio Dais, Radio Gaul, para pemirsa MAJT TV, TV-ku, para pendengar dan pemirsa semuanya, entah melalui Facebook atau YouTube atau mana saja yang mendengarkan sekarang atau mungkin yang mendengarkan nanti rekaman, semuanya semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita semua semoga senantiasa ditambahkan rahmat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para pendengar dan pemirsa semuanya, alhamdulillah pada sore hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, bisa saling sapa kembali, khususnya dalam membahas yaitu fikih-fikih yang bisa kita bahas, atau fikih-fikih atau mungkin mengenai fikih keseharian atau fikih kontemporer. Insya Allah nanti pun selanjutnya kita misalnya sampai di bab apa misalnya juga akan menjumpai mungkin kontemporer, khususnya mungkin nanti di bab B misalnya ya, bab jual beli, nanti juga pasti akan menjumpai pembahasan kontemporer. Cuman kita pada kesempatan kali ini masih di bab sholat. Iya.
Nah, jadi misalnya ada kemarin juga kita sudah membahas ya sholat di kereta, sholat di ketika macet, sholat terus misalnya apa kemarin tuh banyak. Nah, misalnya belum ada yang terbahas misalnya atau mungkin masih terdapat pertanyaan, maka bisa langsung ditanyakan. Kalau tidak kita angkat tema ya kita langsung jawab, atau kalau kita bisa untuk mengangkat tema ya berarti dibuatkan tema atau dalam pertemuan tertentu. Iya, iya. Para pendengar dan pemirsa, semoga kita semuanya senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang makmum masbuk. Nah, makmum masbuk mungkin sebagian dari kita atau orang awam bahkan tidak tahu istilah makmum masbuk. Bisa saja. Atau tahu cuman nggak tahu mana toh makmum masbuk itu yang gimana. Nah, ini makanya walaupun mungkin temanya adalah sangat sederhana bagi santri, cuman menurut saya yang dulu antara santri dan tidak santri, dari dulu saya tahu bahwa saya sendiri yang santri aja salah paham tentang mengenai siapa itu makmum masbuk. Nah, maka ya ini sangat penting, dan mungkin pada kesempatan kali saya tidak begitu terlalu cepat dalam membahas ya, agar tersapi ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, amin. Siapa itu makmum masbuk? Makmum masbuk adalah orang yang ketika masuk ke dalam sholat ya, ketika masuk ke dalam sholatnya imam, ketika ada imam kita masuk, kita itu tidak menemukan waktu untuk membaca Fatihah. Tidak menemukan waktu untuk membaca Fatihah secara komplit, atau bahkan sama sekali tidak menemukan waktu. Contoh, kalau dalam rakaat pertama misalnya imam sudah membaca surat yang pertama, setelah Fatihah membaca surat yang pertama, misalnya surat Inna atau Ina misalnya ya, berarti kalau dalam masa imam membaca Inna atau Ina itu, kalau kita membaca Fatihah kan tidak mungkin selesai. Ketika kita berada di tengah-tengah ikut imam, pas ketika posisinya sudah membaca Fatihah, nah kita baru masuk, itu kan secara jarak, secara waktu kita tidak mungkin menyelesaikan bacaan Fatihah. Nah, itulah namanya makmum masbuk. Nah, atau bahkan imam sudah mau ruku, Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kita baru Allahu akbar. Itu kan makmum sudah imam sudah mau ruku, kita baru Allahu akbar. Kita baru Allahu akbar. Dan kalau mau membaca Fatihah jelas tidak cukup. Ini namanya masbuk. Masbuk itu dari kata sabako, atau isim maf'ulnya masbukun, didahului. Ya, maksudnya apa? Didahului imam untuk terburu-buru ke ruku, sedangkan kita belum membaca Fatihah. Padahal kewajiban kita atau rukunnya sholat bagi kita adalah apa? Yaitu diantaranya membaca Fatihah. Itu rukunnya sholat. Cuman dalam keadaan posisi ini bagaimana sikap kita? Nah, kita sudah paham ini makmum masbuk ya. Dan mungkin seringnya bagi kita itu melakukannya, cuman nggak tahu hukumnya atau belum tahu tentang nanti kelanjutannya bagaimana. Nah, apalagi anak-anak muda senengannya malah masbuk. Itu Mas. Jadi ya, betul. bukan kok malah anak muda itu senangannya masbuk, malahan santai-santai dulu, kayaknya sudah mau rukuk, nah baru Allahu akbar. Nah, walaupun sengaja takbiratul ihramnya santai-santai. Padahal dia datang sudah dari awal, dari imam Allahu akbar datang, tapi nyantai ngobrol dulu, atau ya bukan ngobrol lah ya, ndelok-ndelok sih mungkin ngabsen dulu, mungkin jamaah sopo atau siapa mungkin ya. Nah, itu tetap dinamakan makmum masbuk. Nah, itu walaupun dia sengaja untuk mengakhirkan. Kalau dalam kitab Tuhfatul Muhtaj syarah minhajnya, wa in adrakahul ail makmumu al imamah raki'an adrakar rak'am wa in qassara bi ta'khiri taharrumihi lali udrin hatta raka'a wa in qassara bi ta'khiri taharrumihi, walaupun dia sengaja pepeko kalau bahasa Jawa nih, atau ya bahkan ceroboh, atau memang
teledor. Iya. Ya wis pokok men wis ancen bali lolah ini. Gampang kan. Sengaja mengakhirkan takbiratul ihramnya sampai menuju imam mau ruku. Dia baru Allahu Akbar. Ini namanya masbuk. Nah, ini mungkin kita sudah tahu gambarannya masbuk ya. Ya semuanya ini mungkin karena yang paling penting ini nanti hukumnya ini. Kalau kenyataannya prakteknya kayaknya kita mempraktekkan semua kayaknya. Karena ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja ini. Jadi orang atau calon makmum yang masuk ke sholatnya imam dan tidak menemukan masa atau waktu untuk cukup membaca Fatihah. Nah, itu namanya makmum masbuk. Kalau cukup dari awal dia sudah Allahu Akbar cuman nggak ndang maca Fatihah, ya itu pembahasan lain. Wes imam Allahu Akbar membaca Fatihah, dia sudah ikut juga Allahu Akbar terus santai-santai randang maca Fatihah. Biasanya ngelamun dat. Nah, itu. Itu pembahasan yang lain. Itu namanya makmum muwafiq, makmum sempurna. Tapi kan dia ceroboh, nggak ndang maca Fatihah. Nah, itu pembahasan lain. Sebenarnya pembahasannya ini walaupun prakteknya mudah, cuman pembahasannya sangat luas. Sangat luas. Nah, hukum yang pertama adalah apa? Bagi makmum masbuk semuanya ini ya, pokoknya kok tidak cukup untuk membaca Fatihah atau cukup hanya setengah membaca Fatihah, kok imamnya ruku, maka semuanya wajib ikut ruku. Enggak perlu menyempurnakan baca Fatihah atau membaca Fatihah. Ini sangat penting ini. Pentingnya kenapa? Karena sangat sering karena kita tidak tahu hukumnya, akhirnya apa? Imam sudah mau ruku, dia takbir malah baca Fatihah. Padahal imam sudah ruku dan bahkan sampai i'tidal. Nah, ini repot ini. Ini yang sering dijumpai karena tidak tahu bahwa itu hukumnya makmum masbuk ya. Semuanya berarti kan ini saya berulang-ulang ini memperjelas. Ketika kita masuk ke dalam sholat jamaah, imamnya kok sudah mau ruku, kita itu membaca Fatihah sakadarnya. Sampai di mana kita kok sampai bismillah tok atau alhamdulillahirabbil alamin atau arrahmanir rahim, kok selesai kok imamnya ruku, kita wajib ikut ruku. Nah, itu kewajiban kita ya. Wajib ikut ruku, menemui rukuknya imam. Nah, ini entah itu di rakaat kedua, ketiga, keempat kok imamnya ruku, kita wajib ruku. Nah, ini yang saya perjelas dan pertegas ya, karena sangat sering kenyataan dari kita itu ya bahasanya nggak tahu ya, sok-sok pokoknya sok-sok sholat kan mesti maca Fatihah, mosok kon langsung ruku. Nah, ini loh. Betul. Nah, makanya imam harus fasih itu begitu. Tugasnya adalah apa? Menanggung bacaannya makmum, khususnya makmum masbuk. Iya. Makanya syaratnya tidak boleh ummi ini. Nah, ini hukum yang pertama ya. Ini semuanya pertama adalah apa tadi? Ketika kita masuk ke dalam jamaah, kok imamnya sudah mau ruku, kita membaca Fatihah sak ketemu nih. Nah, saat ketemunya bismillah ya bismillah, kok imamnya ruku kita ikut ruku, enggak perlu menyempurnakan Fatihah. Karena kita itu masbuk dan Fatihahnya ditanggung imam. Sudah sampai di sini insya Allah paham insya Allah. Dan semoga ini ilmu yang bermanfaat ya, karena betul. Dari dulu saya ngaji pun saya salah paham tentang masbuk. Kalau masuk sok-sokan maca Fatihah sampai sempurna, padahal imamnya wis ruku, imamnya sampai i'tidal, kira masih tetap membaca Fatihah. Ya, ini sangat banyak ini. Nah, ini maka hukum yang pertama yang perlu saya perjelas dan berulang-ulang pertegas adalah kita itu makmum masbuk maka langsung mengikuti imam. Siapa yang menemui rukuknya imam, dia yang menemui rakaat. Iya. Misal kita masuk di rakaat pertama, kok imamnya mau rukuk, kita langsung ikut rukuk dan bareng bersama imam, itu mendapatkan satu rakaat, nggak perlu nambah satu rakaat. Kok kita Allahu Akbar, imamnya rukuk terus i'tidal, kita baru masuk, kita wajib nambah satu rakaat. Ini keliru juga. Karena apa? Kelirunya adalah apa? Kelirunya
dikiranya kita sudah ikut imam pas ketika imam berdiri. Nah, kita baca Fatihah, imamnya padahal sudah rukuk dan sudah i'tidal. Nah, dikiranya kita juga menemui satu rakaat. Padahal harusnya pas imam rukuk kita ikut rukuk. Karena benang merahnya itu di rukuknya imam. Iya. Bukan kok di berdirinya imam. Nah, ini juga salah kaprah. Salah kaprah di masyarakat ya. Iya. Nah, ini baru satu hukum, padahal hukumnya saya persiapkan sangat banyak sekali. Udah apa Ustaz, lanjut aja. Iya. Jadi karena keseringan keseringan dalam kenyataannya mungkin karena bahasanya belum paham tentang hukum ini atau bagaimana. Iya. Jadi Mas Buk ya. Jadi benang merahnya itu kita menemui rukuknya imam. Nah, walaupun imam rukuk kita masuk takbir Allahu Akbar langsung nyusul rukuknya imam, kita dapat satu rakaat. Iya. Gitu loh. Karena benang merahnya ada di rukuk, bukan ada di berdiri. Nah, begitu juga salah kaprah ketika kita menemui berdirinya imam rukuk, kita nggak ndang rukuk, imam i'tidal, nah kita dikironi menemukan sak rakaat, tidak menemukan. Nah, ini harus nambah satu rakaat. Karena benang merahnya ada di rukuk. Nah, ini sangat-sangat menurut saya sangat penting karena di kenyataannya memang mayoritas dari kita masih yang bahasanya kurang tepat. Betul. Masih salah kaprah tentang ini. Nah, itu satu. Jadi Mas Buk ini belum sampai kemana-mana hukumnya ini. Yaitu adalah orang yang ketika masuk sedangkan imam mau rukuk atau posisi rukuk, kita itu harus langsung nusuli imam ke rukuk. Barang siapa yang menemui rukuk bareng imam itu dapat satu rakaat. Iya. Barang siapa yang ketinggalan rukuknya imam itu nambah satu rakaat. Iya. Nah, itu benang merahnya itu. Karena ini hukum yang sangat penting, makanya saya pertegas dan perulang-ulang. Jadi patokannya adalah rukuk itu. Patokan utamanya benang merahnya ada di rukuknya imam, bukan di berdirinya imam. Iya. Karena kebanyakan juga kita tadi salah kaprah. Kita sudah merasa menemukan berdirinya imam, terus kita santai-santai dengan membaca Fatihah. Padahal imamnya sudah rukuk dan sudah i'tidal. Nah, ini kita harus nambah satu rakaat. Nah, itu hukum yang pertama. Terus hukum yang kedua adalah yang tadi kan kita mengatakan ketika imam sudah mau rukuk, apa yang kita baca? Yaitu yang kita baca adalah langsung Fatihah. Sak ketemu nih. Untuk bismillah ya bismillah, untuk alhamdulillah ar-Rahman Rahim ya ar-Rahman Rahim, terus langsung ikut rukuk. Ada orang yang selain tadi pepeko menyempurnakan Fatihah, imam sudah rukuk, ada juga yang malah doa kunut dhisik. Waduh repot iki. Lagi mlebu wis meh keri, imame wis meh rukuk, malah dadak donga Fatihah, donga iftitah bareng, terus ta'awud bareng dan sebagainya. Ini pembahasan lebih rumit lagi ini loh. Harusnya itu waktu tinggal sedikit dia harus langsung membaca Fatihah, malah dadak donga iftitah, dadak ta'awud bareng. Nah, ini juga ketika kita sudah mau imam sudah mau rukuk atau di posisi rukuk. Nah, ketika imam posisi rukuk kita takbir langsung melu rukuknya imam. Atau kita masuk imam sudah mau rukuk, maka kita membaca Fatihah sak ketemu nih langsung ikut rukuknya imam. Nah, ketika ada orang salah lagi yaitu malah maca ta'awud atau maca donga iftitah. Maka bagaimana? Maka wajib menyusuli kira-kira waktu sing dia cukup untuk membaca Fatihah di waktu itu. Sulit ya. Ketika saya kalau membaca Fatihah nggak baca donga iftitah mau sampai ding ihdinas siratal mustaqim. Ya wajib sampai ihdinas siratal mustaqim dan tetap patokane di rukuknya imam, bukan di berdirinya imam. Selama dia menemukan rukuknya imam dapat satu rakaat. Selama tidak, ya nanti nambah satu rakaat. Nah, ini repot ini. Makanya bagi imam yang bijak ini itu di rukuk, khususnya rukuk yang pertama, itu sebisa mungkin diperpanjang sedikit. Karena kasihan yang pada lari-lari itu loh. Nah, itu kalau imam yang bijak dan imam yang faqih. Ya, biasanya kenapa kok alasannya
didahulukan imam yang ahli fikih dan yang karena diantaranya itu mengantisipasi makmum-makmum yang ketinggalan khususnya di rakaat pertama itu. Nah, jadi ketika imamnya memperpanjang rukuknya, akhirnya masbuk yang pada lari itu pada takbir dan ikutnya rukuknya imam. Sehingga mendapatkan satu rakaat. Nah, ini baru satu pembahasan ini, belum sampai kemana-mana ini. Terus nah, mungkin melebar ke pembahasan yang lain. Terserah panjenengan mau bertanya apa. Contoh diantaranya, Ustadz, berarti kalau melebar ke yang agak jauh ya. Berarti kalau saya masbuk di pertama atau di rakaat pertama dalam sholat subuh, apakah nanti ngulangi kunut? Nah, itu kan secara praktek secara umum memang mengulangi kunut. Nah, memang ya dalam kitabnya juga seperti itu. Ama adrakahul masbuk fa awwalu sholatihi fa yu'idu fil baqi al kunuta fa yu'idu fil baqi al kunut. Nah, jadi kalau rakaat kedua ya seakan-akan di posisi rakaat kedua, yaitu mengulangi kunut. Walaupun tadi satu rakaat sudah sama imam itu sudah kunut. Nah, itu juga. Terus ada lagi. Nah, tadi dalilnya apa? Dalilnya saya bacakan yang tadi ya, yang saya katakan. Wa in wajadal imama fil qiyami. Ketika menemui imam di dalam keadaan berdiri, qabla ayyarka'a sebelum imam rukuk, waqafa ma'ahu, maka dia wajib berdiri bersama imam. Fa in adraka ma'ahu qabla rukuk zamanan yasa'ul Fatihah binisbati lil wasatil mu'tadilah fa huwa muwafiqun. Fa in adraka, jika menemui masa sebelum rukuknya imam, masa untuk cukup membaca Fatihah, maka namanya dia makmum muwafiq. Bukan makmum masbuk. Contoh, misal suratnya imam yang dibaca itu wadduha. Dia masuk pas imam membaca surat wadduha. Nah, itu dari wadduha sampai selesai itu sudah hampir jelas bahwa cukup untuk membaca Fatihah. Nah, itu namanya makmum muwafiq. Walaupun masuknya ke imam ya bar maca surat. Atau mungkin maca suratnya lebih panjang atau Al-Baqarah misalnya 2 halaman atau apa, ya muwafiq semuanya. Karena apa? Masa untuk menuju imam rukuk itu masih lama dan dia sangat cukup untuk membaca Fatihah. Walaupun masuknya dia itu setelah imam maca Quran sangat panjang misalnya. Contoh kayak di Ramadan itulah ya, tarawih itu. Terus fayajibu alaihi itmamul Fatihah, maka bagi orang yang menemui masa untuk membaca Fatihah, ya tetap wajib baginya menyempurnakan Fatihah. Terus kok ndelalah kok dia tadi apa jenenge, entah lupa atau entah malah baca doa kunut atau doa iftitah atau malah randang tidak orang membaca Fatihah, orang membaca Fatihah sudah seperti itu sampai imamnya mau rukuk. Maka bagaimana? Ada pendapat mengatakan diampuni baginya 3 rukun yang panjang. Contoh, dia membaca dia ikut imam Allahu Akbar pas imam membaca wadduha. Pas imam baca wadduha, kan secara jelas sampai terakhir ya pasti dia akan bisa menyempurnakan Fatihah lah ya. Ketika imam wadduha sampai selesai, ternyata dia malah membaca doa iftitah dulu, terus ta'awud dulu lah. Akhirnya sampai wadduha selesai dia itu belum sampai membaca Fatihah. Nah, itu belum sampai membaca Fatihah. Akhirnya maka bagaimana? Maka wajib bagi dia membaca Fatihah. Wajib. Dan diampuni ketika dia telat. Sampai 3 rukun. Rukun pertama rukun yang panjang-panjang. Rukuk, i'tidal enggak dihitung. Sujud yang pertama, julus kedua tidak dihitung. Duduk kedua sampai sujud kedua boleh. Selama dia selesai Fatihah kok imam belum sampai sujud kedua, naik dari sujud kedua masih mendapatkan rakaat atau masih dibilang 1 rakaat dan sebagainya. Kalau dia misalnya baca Fatihah imamnya saking cepet ya sampean sujud julus sampai sujud pertama, terus duduk sujud kedua, sampai berdiri dari sujud kedua kok dia belum selesai membaca Fatihah,
maka nambahi 1 rakaat langsung melu imam. Nah, memang hukumnya agak-agak rumit kalau sudah ke situ. Nah, cuman yang paling jelas bagi kita khususnya dalam dunia kenyataan adalah apa? Hukum makmum masbuk tadi ya. Masbuk. Jadi kalau prakteknya itu sangat 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 banyak kasusnya dan setiap kasus akan mempunyai hukum sendiri-sendiri. Contoh misal ada sama-sama makmum sama imam itu masuk pertama. Imam Allahu Akbar, makmum juga Allahu Akbar. Cuman bacaan imam cepet. Nah, bacaan makmum wong tuwa sing serondok santai-santai. Iya. Nah, apakah itu dikatakan makmum masbuk? Padahal ya makmum mulai ini sudah dari awal. Sudah dari awal imam membaca Fatihah dan baca surat. Cuman karena menurut secara normalnya imam itu bacaannya cepet, lah makmum itu bacaannya sedang. Nah, itu gimana juga. Nah, kayak gitu-gitu pokoknya kasusnya sangat banyak. Cuman secara kenyataan tadi ya, ketika kita makmum masbuk, maka ukuran yang paling pertama adalah kita menemui rukuknya imam, bukan menemui berdirinya imam. Iya. Walaupun kita menemui berdirinya imam, kok imamnya rukuk harusnya kita langsung ikut rukuk. Enggak perlu menyempurnakan Fatihah. Oke. Sak ketemu nih meh sampai bismillah ar-rahmanir-rahim terus imamnya rukuk, tetap ikut rukuknya imam. Nah, selama menemui rukuknya imam bersama-sama, maka itu dapat 1 rakaat. Kok tidak menemui rukuknya imam, maka wajib menambah 1 rakaat. Ini kasus yang paling sering, yaitu apa? Kita masuk Allahu Akbar, imamnya sudah mau rukuk. Nah, ketika kita bukan sok-sokan ya, kita taunya membaca Fatihah, akhirnya kita membaca Fatihah, imamnya kita turun menuju rukuk, imamnya sudah berdiri i'tidal. Kan berarti kita tidak menemui rukuk imam. Orang tidak menemui rukuknya imam, maka kita wajib menambah 1 rakaat. Nah, ini karena batasannya di rukuk bukan di berdirinya imam. Walaupun kita menemui berdirinya imam tapi tidak menemui rukuknya imam bareng imam, itu tidak menemui 1 rakaat. Maka tetap nambah. Walaupun contoh lagi ketika kita masuk pas rakaat ketiga misalnya, kok tidak menemui rukuknya imam, kita berarti nambah 3 rakaat. Bukan nambah 2. Nah, itu kan yang sering salah kaprah, dikirone kene wis menemui yang penting rukuk berdiri bareng imam. Nah, gandang ikut rukuknya imam. Nah, nambahnya hanya 2 rakaat. Kayak gitu-gitu. Ini walaupun hukum simpel cuman prakteknya memang banyak yang belum sadar atau belum bisa tahu, memahami betul. tahu atau maka dari situ dalam tema ini ya semoga bermanfaat. Walaupun menurut kita atau menurut santri atau yang mendengar sepele. Wah, sepele masbuk. Cuman secara kenyataan secara lapangan itu sangat belum paham tentang makmum masbuk. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya di kajian sore kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya kaum muslimin. Oke, silakan para pendengar dan pemirsa yang mau bertanya seputar tema di kajian sore kali ini ya di 0821 33670.000 atau lewat kontak saja di 0246746352. Oke, Ustadz, tema ini sore kali ini sangat menarik sekali. Apa yang mohon maaf yang tadi saya sebutkan bahwa setiap manusia beragama Islam yang melaksanakan sholat pasti mengalami yang namanya makmum masbuk. Nah, di sini mungkin tadi sudah disebutkan beberapa contoh dari Ustadz ya, banyak yang ada kekeliruan. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini adalah ketika seseorang itu makmum masbuknya ketinggalan 2 rakaat. Apa yang harus dia lakukan? Semisal mohon maaf, imam sudah sujud. Apakah makmum masbuk itu harus ikut sujud? Langsung sujud maksudnya, tidak melalui takbir, ataukah takbir dulu, setelah takbir baru sujud? Kadang kita melihat ada yang takbir dulu, ada yang langsung sujud lah. Itu mungkin perlu dijelaskan Ustaz. Gimana Ustaz? Ya, jadi ini kan berarti
makmum masbuk itu adalah apa? Yang khusus sebelum rukuk. Itu disebut makmum masbuk. Kenapa? Karena dia terdahului oleh rukuknya imam. Karena kaitannya dengan tanggungan Fatihahnya makmum ditanggung imam dan tidaknya. Nah, itu namanya makmum masbuk. Kalau ada orang masuk dan pengen nggak nunggu lama imam, akhirnya masuk pada imam pas ketika posisi sujud pertama atau sujud kedua atau duduk di tahiyat kedua, maka kewajibannya adalah apa? Tetap takbir. Wong takbir itu adalah rukunnya sholat. Tetap takbir terus langsung ikut sujud. Tidak perlu rukuk, tidak perlu apa, langsung ikut sujud. Jadi Allahu Akbar langsung ikut sujud terus duduk. Nah, atau menemui di tahiyat pertama ya berarti takbir Allahu Akbar langsung duduk, ikut tahiyat awal kayak gitu. Nah, dan ini tidak dihitung semuanya. Tidak dihitung nemui satu rakaat apa. Nah, kenapa kok dia milih seperti itu? Ya namanya orang rindu pengen terhubung koneknya dengan Gusti Allah. Itu tidak bisa diukur. Ada orang malah santai-santai ngenteni sih. Imamnya lagi sujud pertama lah kesuwen. Ada orang itu memang yang kebanyakan di Indonesia ya, bukan ada orang, banyak juga yang malah nunggu imam. Cuman kalau di Arab tidak. Di Arab itu nemunya di mana, yaitu bahkan menemu di itidal ya, berrukuk itidal. Ini kan kalau di itidal nggak dihitung satu rakaat. Betul. Kan tadi kan batasannya di rukuk. Iya. Tetap Allahu Akbar ikut itidal, ikut sujud pertama, sujud kedua, walaupun nanti nambah satu rakaat. Itu bagi orang Arab biasa. Dan saya husnudonnya kenapa? Ya karena pengen rindu dan koneksi dengan Gusti Allah gitu loh. Pengen nah kalau orang ya bukan pengen rindu ya yang penting menggugurkan kewajiban sholat nunggu imam. Nah akhirnya imam suwe tahiyat awalnya mah tahiyat awal saja lo nggak mau ikut malah ditunggu nunggu berdiri. Gitu. Nah, kalau husnudon saya adalah karena pengen ndang connect, walaupun nambah satu rakaat tidak apa-apa. Itu secara anunya. Cuman prakteknya tadi ya harus tetap takbiratul ihram, cuman tidak ikut ruku, tidak ikut itidal, langsung ikut sujudnya imam. Karena ini menemui imam di posisi yang, dan apakah ini disebut masbuk? Ya secara mungkin kenyataan koyok masbuk. Cuman ini tidak masbuk. Kalau masbuk kan tadi kaitannya dengan Fatihah. Betul, Fatihahnya ditanggung imam dan dia mendapatkan satu rakaat. Karena Fatihahnya nggak sempurna. Ada yang sampai bismillah, ada yang sampai alhamdulillahirabbil alamin terus ikut ruku. Nah, itu namanya masbuk. Lah kalau ini kan dia nggak baca Fatihah, langsung sujud. Makanya nggak disebut masbuk. Walaupun tetap nanti nambah satu rakaat. Jadi masbuk itu yang tadi sebelum rukuknya imam, karena kaitannya dengan tanggungan Fatihahnya ditanggung oleh imam dan tidaknya, seperti itu. Terus kalau misal itu tidak disebut makmum masbuk, itu disebut makmum apa Ustaz? Makmum ya biasa ya. Iya, makmum biasa. Jadi artinya definisi dari makmum masbuk itu adalah ketika awal pertama kali sebelum ruku kok dia ketinggalan, berarti itu dinamakan makmum masbuk. Oke, baik Ustaz. Baik, silakan ya sekali lagi para pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya ya, bisa melalui website-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Oke, Ustadz, kita mungkin kita akan break sejenak sambil menunggu dari beberapa penanya. Oke, setelah satu nada berikut ini. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung, Jawa Tengah, 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam, tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami.
Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswa. Kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. Baik, masih di 107,9 FM bersama dengan saya Faiz, guru kita. Mohon maaf dengan narasumber kita, guru kita beliau Ustadz Muslihin LCMH ya, masih menemani kaum muslimin, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Silakan yang mau bertanya ya di 0821 33670.000 atau langsung melalui telepon kontaknya Radio Dais di 0246746352. Oke Ustadz. Sambil menunggu nih Ustadz, ternyata sudah ada yang masuk dan mau bertanya ini Ustadz. Dari Siva Prasetyo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, bagaimana makmum masbuk sholat jenazah? Ya. Monggo Ustadz. Ya, jadi kita kan tadi membahas tentang apa ya, tentang sholat normal ya. Iya. Memang kasusnya sangat banyak Mas. Iya. Termasuk dalam sholat jenazah. Ketika kita masuk di sholat jenazahnya bersama imam dan masuknya di takbir ketiga, keempat. Iya. Maka bagaimana sikap kita? Nah, ada dijelaskan oleh Imam Nawawi, far'un al-masbuku idza adrakal imama fi asna'i hadhihi shalah kabbara wa lam yang tadir takbiral tal imamil mustaqbilah. Seorang masbuk ketika menemui imam di sholat jenazah, maka tetap bertakbir dan tidak menunggu atau berpacuan dengan takbir sebelumnya. Tetap ikut takbirnya imam sesuai dengan jumlahnya. Contoh misal ya, imam sudah takbir ketiga, kita baru masuk. Maka kita yaitu sesuai dengan urutan kita. Seakan-akan takbir pertama, membaca Fatihah. Nanti imam takbir keempat, kita takbir kedua membaca sholawat. Imam sudah lomalah tahrimna ajrohu dan sampai salam. Dan yang ketika imam sudah salam, kita lanjut takbir lagi sesuai urutan kita. Nah, jadi ada itu namanya nambahi rokaat takbir, bukan rokaat sholat ya, rokaat takbir. Jadi kalau dalam sholat jenazah itu secara takbir kita mengikuti imam. Cuman secara urutan pribadi kita urutannya sesuai pribadi. Oke. Jadi kalau imam di takbir ketiga kok kita baru takbir pertama masuk, ya kita tetap membaca Fatihah. Tetap membaca Fatihah karena kita di pertama. Iya. Cuman takbirnya tetap ikut imam. Jangan ngurut sendiri apa walaupun masbuk. Ya, imam takbir keempat, kita takbir kedua, ya imam membaca Allah malaterim ajro, kita membaca sholawat. Nanti kok imam sudah salam, kita di takbir ketiga Allah lahu sama. Jadi kalau dalam sholat jenazah agak beda. Kalau secara takbir ikut imam, cuman secara urutan sesuai urutan kita. Nah, berarti mohon maaf Ustaz, berarti itu alangkah lebih baiknya ketika kita ketinggalan sholat jenazah berarti kita niatnya adalah sendiri.
Ya niat tetap jamaah. Tetap jamaah. Karena kan semakin banyaknya jamaah yang menyolati mayit itu berpengaruh positif dengan mayit. Makanya ada dibuat 3 shaf karena memang hadisnya seperti itu. Kalau bisa mayit disolati 3 shaf maka akan begini. Semakin banyak semakin bagus. Maka tadi ya dalam kitab Rodotul Tolibin tsumma yastaghilu akibat takbiri bil Fatihah tsumma yura'i fil azkari tartiba nafsihi. Jadi menjaga sesuai urutan dirinya sendiri. Walaupun urutan takbirnya ikut imam. Oke. Gitu. Jadi memang ya jarang hukumnya. Beda sekali. Ya mungkin karena itu, mohon maaf Ustaz ya, itu karena fardu kifayah ya Ustaz ya. Ya, yang kedua kan mungkin belum kebayang ya. Tapi bagi orang yang ahli fikih sudah biasa. Bahkan ada yang begini, imam terlalu cepat membaca bacaannya, Fatihahnya, sholawatnya, makmumnya kan masih lama, maka itu kan juga agak repot. Cuman kita akan membahas nanti di sholat jenazah. Ini kan hanya secara singkat saja. Gitu. Oke. Terima kasih Ustaz jawabannya. Karena mungkin ya mudah-mudahan tidak ada yang terlambat dalam melaksanakan sholat jenazah karena sulit untuk istilahnya bagi mereka yang tidak tahu akan akhirnya ya mungkin takbir 1 kali cukuplah kita ikut imam gitu, imam jenazah. Dan ternyata tidak seperti itu ya kaum muslimin dan pendengar setia Radio Is, ternyata kita tetap melaksanakan 4 takbir ya, walaupun kita ketinggalan 2 takbir atau 3 takbir, tetap kita melaksanakan 4 takbir dengan bacaan seperti takbir awal sampai takbir akhir. Oke, Ustadz, ini ada lagi nih yang bertanya nih dari Sirin Putra Sirin lah. Pertanyaannya, izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana hukum makmum yang terlambat mengikuti sujud sahwi imam? Wah ini. Jadi ada makmum, entah itu masbuk, entah itu muafik. Muafik itu ya dari awal kayaknya lah ya. Atau mungkin masbuk kita anggap saja dari pertengahan atau dari rakaat berapa. Bertasyahud akhir tiba imam nambahi sujud. Nah kita kan belum ngeh. Iki imam ngopo, apalagi yang nggak tahu hukumnya sujud sahwi. Bahkan kadang mohon maaf, sholatnya itu dalam keadaan ngantuk itu. Tahu-tahu bangun-bangun salam. Imam kok sujud gitu. Sujud kita. Loh, saya enggak, yang lain pada sujud. Nah, kan langsung saya bacakan takbirnya dalam kitab Fathul Mu'in ya. Wa ingda sujudihim yalzamul masbuqa wal muwafiqa mutaba'atuhum. Ketika imam sujud sahwi ya, maka bagi makmum masbuk dan makmum muwafiq wajib mengikuti gerakannya imam. Wa illam ya'rif annahu saha. Walaupun makmum ini tidak tahu kesalahan imam di mana. Kok tahu-tahu sujud padahal dia tak kira wis komplit ngene. Mungkin imamnya lupa enggak kunut atau apa kan kita juga enggak kelegewo. Mungkin kita kan ada makmum yang enggak ngikuti pendapat kunut ya. Imam kan juga enggak kunut, kira biasa. Tahu-tahu imam sujud sahwi kan kita kebingungan. Lho kae mong yo padha wae subuh yo 2 rakaat kok moro-moro sujud sahwi kan. Nah, wa illam ya'rif annahu saha, meskipun makmum tidak tahu bahwa kesalahan imam ada di mana, tetap wajib mengikuti imam. Nah, wa illa batalat sutuhu, jika tidak mengikuti sujud sahwinya imam maka batal sholatnya. Bagi siapa ini ya? Bagi siapa dulu? Bagi siapa? In alima, jika dia tahu. Wa ta'ammada, dan sengaja. Dia tahu harus mengikuti imam, taman lah males kena ngantuk-ngantuk medang salam malah imam menambah 2 sujudan gini. Maka batal sholatnya. Tapi kok bagi orang yang riyip-riyip dan enggak sengaja, enggak sengaja. Loh, iku lah apa gitu. Maka tidak batal sholatnya dan tidak boleh nambah. Kan sudah tahu imam sudah sujud kedua, kita bingung. Baru kan imam sudah naik, assalamualaikum, loh, imam tiba imam sujud sahwi yo, lah aku terus piye? Enggak boleh nambah. Ketika sudah ketinggalan tanpa sengaja, tanpa
tahu tadi tidak boleh nambah. Nek nambah malah batal. Karena dia harus nambahi rakaat lagi. Kan masbuk tadi. Oke. Nah, gitu dia harus nambahi rakaat lagi. Begitu juga muafik. Enggak perlu wis ketinggalan rong sujudan terus ndek nyusuli rong sujud ya enggak perlu. Iya. Ketika kecuali imam ruku sujud pertama dia nyusuli ya masih bisa. Cuman kalau sudah ketinggalan dua-duanya enggak perlu nambah lagi. Nah, itu karena apa? Lam ya'lam walam yata'ammad, tidak tahu dan tidak sengaja. Oke. Nah, ini permasalahannya tidak tahu ya karena nggak tahu hukum. Iya betul. Oke. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa ini? Halo, ini dari yang Wulan, Iya, Eyang Wulan. Ya, dari mana, Eyang? ya, ini kan saya kan kondisi badan nggak sehat ya. Betul. Sholatnya itu sangat duduk. Dan ini terutama kalau sholat subuh. Mm-mm. Subuh itu kan ada doa kunut. Iya. Kadang-kadang itu lupa nggak baca sholat kunut, ingatnya setelah salam. Ini bagaimana? Iya. Karena kalau sebelum salam tuh bisa dengan baca itu tadi apa namanya tuh doa kunutnya apa Doa sujud sahwi. Iya. Gitu. Nah, ini kebetulan ingatnya tuh kalau sudah salam kok berarti belum baca soal apa doa kunut gitu Ustaz. Iya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu siapa tadi? Eyang? Pokoknya Eyang gitu ya, Ustaz. Iya. Jadi ini ketinggalan lupa. Doa kunut sampai setelah salam. Jadi dalam hal lupa ini langsung jawab sebelum dibaca pertanyaan tadi. Dalam hal lupa, kalau lupanya itu rukun, itu wajib balik. Rukun sholat, iya. Contoh lupa ruku. Walaupun dia setelah salam wajib balik di ruku. Nah, walaupun dia dalam posisi tanya wajib balik di ruku karena lupa rukun. Ada yang kedua lupa sunnah. Sunnahnya sunnah abad. Contoh tasyahud awal atau kunut. Maka boleh kembali selama dia belum sampai ke sujud. Jadi misalnya baru mau turun, aku urung kunut, oleh balik. Boleh berdiri lagi. Boleh berdiri, doa kunut. Iya. Cuman kalau sudah sampai di ruku, sudah sampai di sujud, nggak boleh kembali. Karena kan hukumnya kunut itu sunnah. Maksudnya mohon maaf Ustaz, sujud itu sudah sampai dahi itu nempel di tempat sujud. Kalau semisal dahi belum nempel baru kaki. Belum nempel ya kan baru kaki tadi tadi ya. Setengah berarti. Setengah itu. Baru kaki maka nempel. Atau bahkan sudah mau sujud. Artinya sudah siap-siap duduk gitu. Sudah mau sujud bahkan masalah sudah kaki sudah mau sujud. Menurut pendapat itu boleh kembali. Walaupun ada yang mengatakan tidak boleh kalau sudah mepet ke sujud nggak boleh. Cuman menurut pendapat boleh selama belum sampai sujud. Oke. Terus setelah itu ingatnya malah pas ketika sesudah salam. Maka tidak boleh kembali. Tidak boleh sujud sahwi tidak boleh dan sebagainya. Karena ini hanya meninggalkan sunnah. Iya, betul. Nah, kecuali aku menggurung kunut sebelum salam, maka boleh sujud sahwi, diganti sujud sahwi. Kalau sudah salam tidak boleh kembali karena ini tidak ada kaitannya dengan sholat, hanya sunnah saja. Iya, oke. Itu Eyang ya tadi ya, bisa mendengarkan Eyang ya. Jadi kalau sebelum kita sujud kok kita ingat lupa, maka kita berdiri lagi untuk melaksanakan kekurangan tadi, sunnah tadi. Kalau ingatnya sebelum salam atau pas di tahiyat boleh nambah sujud sahwi. Cuman kalau ingatnya setelah salam kita tidak nggak boleh kembali karena itu hukumnya sunnah. Oke, terima kasih Ustaz. Kita sambung lagi tadi Ustaz ya. Ini dari Ibu Ningsih. Mohon maaf ya Bu Ningsih ya. Mohon penjelasannya. Bila ketinggalan pada rakaat 1, maka dikerjakan setelah imam selesai salam. Apakah saya juga ikut salam atau tidak? Ada lagi ini kemudian rakaat 1 tersebut saya kerjakan dengan lengkap. Apakah saya harus membaca tahiyat awal dan akhir serta salam lagi? Dari Ibu Ningsih. Terima kasih Ustaz. Ini mengenai makmum bukan hanya masbuk ya. Intinya ketinggalan rakaat dan sebagainya. Maka bagi makmum yang ketinggalan rakaat itu selama posisi atau statusnya menjadi makmum, maka mengikuti gerakan imam. Entah imam mau sujud sahwi atau jungkir wali atau apa. Karena yang nanggung imam karena tetap yang mengikuti imam. Nah, terus ketika
kecuali salamnya imam. Wajib mengikuti imam terus salam-salamnya enggak juga. Tidak Ibu. Iya. Jadi ya kecuali pas imam salam kita berdiri. Itu bukan kok salam-salamnya imam karena sami'na wa ata'na yang enggak segitu juga, enggak sampai begitu. Jadi ketika imam salam kita berdiri nambah 1 rakaat. Nah, nambah 1 rakaat itu sesuai urutan kita karena kita nambah 1 maka ya tidak ada tahiyat awal apa enggak ada. Ya sudah kita nambah 1 nanti juga tahiyat lagi. Karena kan kita berarti nambah 1 kan berarti kita posisinya ada di rakaat akhirnya kita sendiri. Rakaat terakhir. Rakaat terakhir kan ya wajib tahiyat akhir, ada juga salamnya dan sebagainya. Jadi tidak harus yang apa tadi mikut salamnya imam dulu habis salam berdiri terus duduk terus tahiyat awal dulu tahiyat enggak karena kita nambah 1 rakaat itu posisinya kita berarti kan di rakaat terakhirnya kita sendiri maka ya sesuai dengan keadaan kita ya di rakaat itu. Kalau kita mestinya ketinggalan 2 rakaat berarti kan kita nambah tahiyat awal. Nanti berdiri lagi. Oke. Jadi sesuai dengan rakaatnya kita. Terima kasih Ustadz. Ini kajian sangat menarik sekali. Mudah-mudahan besok ya temanya hampir mirip dengan ini mungkin Ustadz ya. Oke, Pak Ustadz, karena kita sudah di penghujung waktu di kajian sore kali ini, mudah-mudahan kajian sore kali ini menjadi kajian yang berkah manfaat untuk kita semua dan minta doanya Ustadz. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'il. Allahumma rzuqna fahman nabiyina wa hifdzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma'u listajab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kajian sore kali ini sudah selesai. Untuk itu mari kita baca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Faiz mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda kaum muslimin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.